Apa kabar semuanya? Semoga baik terus ya. Kali ini mau bawain film berjudul Cook Up a Storm. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang dunia masak, cocok buat kalian yang hobi atau bercita-cita sebagai koki. Jangan lupa siapkan makanan secukupnya dan tisu yang banyak, karena air liur kalian akan terus mengucur selama film ini berlangsung. Sudah siap? Yuk, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan lingkungan tradisional yang dikenal sebagai Spring Avenue, ada banyak restoran dan koki ternama. The Seven Restoran adalah tempat makanan dengan sejarah tertua di Spring Avenue. Ada seorang chef muda berbakat bernama Sky di sana. 能给我介绍一下现在做的菜叫？ Pada saat itu, ada seorang pelanggan yang memotong antrian. Melihat itu, Sky menghampirinya dan menegurnya merasa tersinggung. Ia pun kemudian mengatakan kalau bosnya akan membuka restoran tepat di seberang The Seven dan menyewa koki kelas dunia. 8万亩地是我们老板的，那个高楼。 Di lain tempat, di sebuah acara pembaptisan dan anak raja yang baru lahir, diperkenalkan seorang chef bernama Paul Pitak dan kekasihnya Mayo. Sang ratu sangat puas dan terkesan dengan masakan yang dibuatnya oleh Paul karena kemampuannya yang luar biasa. Paul dipromosikan jabatannya untuk menjadi chef eksekutif. Namun Paul yang menginginkan tantangan baru, ia lantas menolak tawaran itu dan memutuskan untuk pergi ke Cina karena ada undangan untuk memimpin sebuah restoran di sana. Definitely meet again. Pada suatu malam, seorang pengunjung memberitahu kalau akan ada pemugaran di lokasi Spring Avenue. Bagi toko yang mampu beradaptasi dengan perubahan, maka toko tersebut akan bisa bertahan. Tapi bagi toko yang tidak mampu beradaptasi, kemungkinan akan bangkrut atau 咱 diruntuhkan. 们春风里， Sewaktu-waktu, saat Sky sedang memberi makan peliharaannya, ia terkenang dengan masa kecilnya, di mana dulu ia dimarahi ayahnya karena tidak becus memotong bawang. Ayahnya bilang kalau Sky itu tidak berbakat untuk menjadi chef. Kemudian ayahnya menyuruh Sky menghabiskan mie buatan Sky sendiri sebagai salam terakhirnya. Ayahnya memutuskan untuk pergi dan menitipkan Sky ke Seven yang juga adalah gurunya Sky. Sky yang mendengar hal itu kesal, tapi ayahnya masih bersikeras dan malah menegur anaknya. Kemudian ayahnya pun mantau. 我恨你！ Keesokan harinya, Paul yang sudah berada di Cina sedang mencari ikan di pasar. Ia mencoba menanyakan ikan yang diinginkan ke salah seorang pedagang. Tapi sang penjual bilang kalau ikan yang dia mau itu tidak ada. Tak lama kemudian, Sky datang dan menanyakan ikan yang sama dengan Paul. Namun, penjual tersebut langsung memberikan ikannya. Paul Pitak yang kesal bertanya kepada penjual, kenapa tadi ia bilang kalau ikan itu tidak ada. Kemudian penjual itu pun beralasan kalau hanya Sky yang mampu mengolah ikan tersebut dengan baik. Mendengar hal itu pun, Paul yang penasaran bertanya ke Sky kalau ikan ini akan diapakan. Apakah akan dihakan atau dikulup atau misalkan digoreng, kujalantah, maijah, numpak gajah seperti itu? Temogalah, Paul juga menjelaskan hidangan yang akan ia buat. Penjual yang bingung akhirnya membagikan ikan itu menjadi dua. Restoran Paul bernama Stellar. Mereka sudah mulai mempersiapkan restoran mereka. Di sini terlihat kalau Paul sangat menjunjung tinggi perfeksionis dan keindahan. Acara pembukaan restoran pun dimulai. Saat pemilik restoran Paul sedang menikmati hidangan, terjadi keributan di luar. Salah satu dari mereka pun keluar untuk menegur. Namun, kepala restoran The Seven juga tak mau kalah. Sky yang baru datang pun kaget. Alhasil Sky dan Paul pun ditantang untuk menunjuk unjuk kebolehan. Pengembang wilayah yang terkesan langsung mendaftarkan kedua pria ini ke kompetisi masak internasional. Dan hasil dari kompetisi ini akan sangat berpengaruh dengan rencana pengembangan, di mana ada risiko The Seven yang mungkin juga akan diruntuhkan. Paul Pitak yang mulai terkenal juga langsung diwawancari sebuah TV. Di situ Paul juga bilang kalau makanan tradisional Cina itu terlalu kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sky yang melihat itu seperti tertantang dengan omongan Paul. 这是我们餐厅今天的主。 Pengumuman peserta yang ikut kompetisi ini ditayangkan di TV. Ternyata Sky dan Full terpilih untuk mengikuti kompetisi ini. Presenter juga menjelaskan bagi yang menang kompetisi ini akan berkesempatan untuk berduel masak dengan Dewa Masak yang merupakan juara bertahan dalam 2 periode terakhir. Ternyata Dewa Masak itu adalah ayahnya Sky. 还好，已经习惯。 Dewa Masak yang diwawancarai juga ditanya kalau Sky di restoran Seven bermarga sama yaitu Ko. Apakah ada hubungannya dengan dia?
Namun ayahnya bilang kalau dia sama sekali tidak kenal dengan orang itu. Di sisi lain, Mayo yang datang ke restoran The Seven memberi sebuah undangan makan malam di Stellar. Ketika di Stellar, mereka berdua disajikan sebuah makanan pembuka yaitu telur ceplok. Awalnya Sky meremehkan, namun setelah dimakan, ternyata ini bukanlah telur ceplok biasa, melainkan adalah buah-buahan seperti mangga, markisa, dan anggur yang dicampuri buah kesemek yang disilem-lemanku hayam camani 100 poe. Hahaha. Hidangan selanjutnya pun disajikan. Sky yang merasa kalau Paul Pitak sedang pamer pun kesal. Ia kemudian menghampiri Paul sambil marah-marah. Paul pun menantang Sky untuk mengolah sebuah daging sapi. Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi setelah itu gantian Paul yang unjuk kemampuan. Sky yang mencium hasil masakan Paul pun langsung pergi dengan kekalahan. Sedangkan Paul yang juga mencicipi masakan Sky juga takjub dengan rasa masakan yang disajikan oleh Sky. Sky yang sedang merenung mengingat kembali masa lalunya sekaligus perkataan Paul yang dibilang kalau masakan tradisional itu terlalu kaku. Tak lama, guru Sky meneleponnya untuk datang menemuinya. Ternyata gurunya sedang bersama dengan ayahnya Sky. Sky yang datang langsung kaget dengan kehadiran ayahnya. Guru Sky bilang kalau ayahnya sudah kembali. Dibantah oleh Sky. Sky bilang kalau dia tidak punya ayah. Kalaupun Sky punya, orang tersebut adalah guru. Ayahnya mencoba untuk menjelaskan kalau dia tidak mau Sky tertekan dengan keadaan ayahnya yang menjadi juara bertahan 2 kali berturut-turut. Dia juga menentang Sky untuk bisa membuktikan dirinya dengan mengalahkan dia pada kompetisi itu. Sky yang merasa tertantang pun berjanji akan membuat ayahnya menyesal dan membuktikan kalau untuk menjadi hebat tidak harus impulsif. Sky pun langsung mantap. Lalu tibalah hari di mana kompetisi dilangsungkan. Sky di sana memperlihatkan kemampuan pisaunya. Mereka saling menunjukkan kemampuannya masing-masing. Penilaian dari juri pun dimulai. Paul Pitak dengan sangat mengagumkan mendapat nilai 37 dan Sky mendapatkan skor yang sama. Karena skornya berimbang, alhasil ketua jurilah yang harus menentukan siapa pemenangnya. Secara mengejutkan, ketua juri memutuskan kalau pemenangnya adalah Paul Pitak. Dia memberi alasan kalau masak juga termasuk dengan seni memperhatikan sisi keindahan bukan sekedar cita rasa. Sky yang sedih langsung mantok meninggalkan arena. Karena itu juga dia menjadi bernostalgia masa kecilnya di mana dia memang sudah sempat putus asa dengan memasak. Namun, Seven sang guru meyakinkan Sky untuk tetap memasak. 饭好不好？ Keesokan harinya karena Sky tidak hadir di restoran The Seven, membuat sang guru menghampirinya di sebuah tempat bermain. Di sana mereka bertanding mobil. Sky kemudian sadar karena guru Seven mengalah. Sang guru menjelaskan kalau di setiap pertandingan pasti ada yang menang atau dan kalah. Nice. Dia juga berbagi pengalaman ketika mengembara dan bertemu dengan 2 biksu kecil. Di sana, dia memakan bekal 2 biksu itu. Dia juga menilai kalau cara mengolah makanan ini yang salah dan tidak sempurna. Tak disangka, ternyata respon biksu ini memberitahu kalau makanan ini mereka yang buat dari mulai menanam gandum sampai mengukusnya. Jadi, mereka sangat menghargai masakan yang mereka buat sendiri. Dan kita juga mesti menghargai makanan bukan dari enak atau tidaknya, melainkan rasa bersyukur. Dari situlah guru The Seven menilai sebuah makanan dari sudut yang berbeda. Dari penyajiannya yang menggunakan cinta. Sang guru juga menyarankan untuk membuang pikiran negatif agar Sky bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Karena itu, Sky berubah cara berpikirnya. Di sisi lain, Paul Pitak kaget karena pemilik Stellar menyuruh Paul untuk tidak mewakili Stellar di pertandingan berikutnya. Pemilik Stellar menugaskan Mayo untuk maju di pertandingan berikutnya. Mayo ini ternyata memberitahu rahasia Paul Pitak kalau dia ternyata Paul buta rasa. Mayo juga bilang kalau dia dekat dengan Paul karena ingin mendapatkan ilmunya saja. Mayo juga ternyata berselingkuh dengan pemilik Stellar. Saat Paul sedang merenung sambil minum baygon rasa jeruk, terlihat Sky datang menghampirinya. Ia bingung melihat Paul yang memenangkan pertandingan terlihat lebih sedih dari peserta yang kalah. Akhirnya mereka pun mengobrol. Di situ Paul mengatakan bahwa Dewa Masak merupakan panutannya. Dan Sky juga mengakui bahwa Dewa Masak adalah ayahnya yang telah meninggalkannya selama 20 tahun. 他是我的爸，
Sky juga menceritakan masalah dia dan ayahnya, di mana ayahnya begitu tega meninggalkannya sewaktu kecil. Mereka berdua juga berikrar untuk tidak menyerah dengan impian mereka, sekaligus mengakui keunggulan masing-masing. Di sisi lain, pemilik Stellar memaksa guru Seven untuk menjual restorannya, namun Seven bersikeras dan enggan untuk menjualnya, hingga Sky dan Paul datang ke restoran The Seven. Di sana, Paul menekan ke pemilik Stellar kalau dia punya hak untuk ikut kompetisi tersebut, dan dia juga tidak sedikit pun takut dengan mereka. Di sana Paul bilang ke Guru Seven kalau dia akan ikut kompetisi selanjutnya bersama Sky. Guru Seven pun menyetujui keputusan itu. Sejak saat itu, mereka berlatih masak bersama. Hari kompetisi internasional pun telah tiba. Di sana hadir peserta dari berbagai negara. Begitu juga dengan Mayo yang mewakili Stellar. Para peserta saling menunjukkan kemampuannya. Singkat cerita, pemenang dari kompetisi itu adalah Paul dan Sky. Mereka begitu bergembira. Terlihat juga kekecewaan pada peserta lain. Para juri begitu terkesan dengan masakan mereka berdua. Ibarat yin dan yang, saling melengkapi. Malam harinya mereka berdua mengobrol dikarenakan yang boleh berduel dengan Dewa Masak hanya satu orang. Paul mengalah dan menyuruh Sky untuk berduel dengan ayahnya. Karena dia yang punya ambisi lebih penting untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Pertandingan final pun tiba. Di sana Sky sekali bernostalgia dengan masa lalunya. Guru Seven juga turut menyaksikan pertandingan itu. Ketika pertandingan dimulai, Dewa Masak langsung bergegas bereaksi. Sedangkan Sky masih merenung dan menentukan pilihan masakannya. Sambil mengenang restoran The Seven, karena kebanyakan bengong, sampai-sampai dia lempar kuah oleh Dewa Masak sambil bilang untuk fokus ke pertandingan. Dewa Masak membuat masakan yang begitu indah. Para juri juga sangat terkesan. Saat Kai disuruh untuk mengantar makanan ke juri, dia malah memberikan makanannya itu pada Dewa Masak. Sky sampai memohon agar ayahnya mencicipi masakannya. Ternyata itu adalah mie. Yang mana makanan itu mengingatkan mereka berdua di mana saat ayahnya meninggalkan Sky waktu masih kecil. Kemudian Dewa Masak pun mencicipi masakan Sky, sementara Sky pergi meninggalkan pertandingan. Di sana sang ayah juga memuji Sky, kemudian menghabiskan mie buatan Sky sambil terharu. Setelah sekian lama, The Seven semakin ramai dengan ditambah kehadiran Paul, di mana kebersamaan mereka sangat terlihat di sini. Dan tiba-tiba film pun tamat. Oke, begitu aja ya buat semuanya. Jadi pada intinya kita harus saling menghargai atau menghormati, jangan sampai mencela. Karena kalau kita mencela, suatu saat kita akan tercela. Kalau kita memuji-muji, ya kebalikannya seperti itulah ya. Saya beserta jajaran semuanya mengucapkan sampai berjumpa kembali di film selanjutnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya.